Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Adi Mahesa dengan NPM 2011-010002. Yang kedua Hikmah Apriani dengan NPM 2011-010068. Yang ketiga Indria Oktarika dengan NPM 2011-010072. Yang keempat Putri Meliana dengan NPM 2011-010121. Dan yang kelima ada Raihan Surya Putra dengan NPM 2011-010130. Kami dari kelas PAID semester 4 Universitas Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang eko pesantren beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tugas ini dikumpul untuk memenuhi UAS mata kuliah lingkungan hidup. Dosen pengampu Dela Ananingrum MT. Selamat menyaksikan. Pengertian eko pesantren. Eko pesantren adalah sebuah istilah yang ditabalkan untuk memberikan penghargaan pada pesantren-pesantren yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup dan konservasi alam. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program-program lingkungan yang meliputi 10 kriteria. Ada 10 kriteria program eko pesantren. Yang pertama, kurikulum berbasis lingkungan. Yang kedua, fikih lingkungan. Yang ketiga, peningkatan sumber daya di bidang lingkungan. Yang keempat, lahan pesantren. Yang kelima, sumber daya air. Yang keenam, hidup sehat. Yang ketujuh, limbah dan sampah. Yang kedelapan, sumber daya energi. Yang kesembilan, transportasi atau mobility. Dan yang kesepuluh adalah keragaman hayati. Eko pesantren disebut juga sebagai wadah bagi pondok pesantren untuk memasyarakatkan dan membudayakan pesantren yang peduli dan berbudaya lingkungan. Pembentukan paguyuban eko pesantren dilatar belakangi pentingnya peran pondok pesantren sebagai sarana pendidikan bagi kaum muda generasi bangsa yang diharapkan mampu mengembangkan tongkat estafet pembangunan umat yang seutuhnya. Pemberdayaan pondok pesantren juga diharapkan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat baik di sekitar lingkungan pondok pesantren maupun di sekitar pondok pesantren. Program yang telah dilakukan pemerintah Kota Probolinggo bekerja sama dengan paguyuban eko pesantren adalah sosialisasi kepada pondok-pondok pesantren Kota Probolinggo untuk mengubah paradigma pengelolaan lingkungan di pondok pesantren. Pengolahan sampah organik menjadi kompas. Pemanfaatan sampah non-organik menjadi benda yang memiliki nilai ekonomis, serta fasilitas sarana prasarana demi terwujudnya lingkungan pondok pesantren yang hijau, bersih, dan berwawasan lingkungan. Contoh eko pesantren dalam kehidupan sehari-hari adalah pengelolaan sampah yang sangat penting di sekolah. Prinsipnya, semakin dikit dan semakin dekat sampah dikelola dari sumbernya, maka pengelolaannya akan semakin mudah dan baik, serta lingkungan yang terkena dampak juga semakin sedikit. Pada umumnya, santri belum mempunyai kehidupan hidup. Kebiasaan yang ada justru membuang sampah di sungai atau di got, pekarangan orang lain, tanah kosong. Dengan membakarnya atau menyerahkannya sampah yang belum dipilah pada petugas sampah atau dinas kebersihan. Tahapan-tahapan pengelolaan sampah di pondok pesantren adalah pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik setiap lingkungan pesantren. Tujuan eko pesantren.
Satu, memberdayakan komunitas pesantren untuk meningkatkan kualitas lingkungan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada komunitas pesantren. Yang ketiga, meningkatkan penerapan ajaran Islam tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan pesantren dan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan pesantren yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Yang kelima, meningkatkan aktivitas pesantren yang mempunyai nilai tambah baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang keenam, menjadikan pesantren sebagai model pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis Islam bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitar. Contoh eko pesantren dalam kegiatan sehari-hari. Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLKK mendukung program eko pesantren yang tengah dikembangkan oleh Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional PPI Tunas. Hal ini disampaikan Nofrizal Tahar saat menerima kunjungan Ketua PPI Tunas Pemimpin Mangunjaya yang berlangsung pada Jumat 26 November 2021. Nofrizal mengatakan dia menyambut baik program pesantren karena program ini mengedepankan pendekatan yang damai dan edukatif sehingga mendorong kesadaran dan perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Ketika para santri diajarkan mengenai tanggung jawab untuk memelihara kebersihan diri dan lingkungan, dampaknya tidak hanya kepada santri dan pesantrennya, tetapi juga kepada sekitarnya, pada keluarga dan lingkungannya sekitarnya. Dampaknya akan sangat besar jika sampah sudah dikelola sejak dari tempatnya, seperti sekolah, rumah, atau pesantren akan mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Ini akan mengurangi gas metan yang menjadi salah satu penyebab naiknya emisi gas rumah kaca. Selain itu, menurut Nofrizal, program Eko Pesantren juga dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia yang berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik laut. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan Perpres 83 tahun 2018 dan membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN-PSL) yang diketuai oleh Menteri Maritim dan Investasi dengan Ketua Harian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya yaitu keuntungan mengikuti program Eko Pesantren. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional pesantren dalam mengolah sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi warga pesantren. Yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi komunitas pesantren sekaligus meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu yang kelima, mengurangi dan menghindari berbagai resiko dan dampak lingkungan yang terjadi di sekitar pesantren. Yang keenam, menjadi tempat pembelajaran bagi masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Contoh eko pesantren dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pengelolaan lingkungan pesantren atau tempat belajar dan taman pesantren. Lingkungan pesantren yang bersih dan sehat tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas, seperti di halaman pesantren, kantin, dan sarana olahraga. Halaman pesantren selain ditata keindahannya juga perlu memperhatikan persyaratan kesehatan. Halaman pesantren yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi semua warga pondok pesantren. Contohnya, area halaman pondok pesantren Nurul Huda terbagi menjadi dua, yaitu halaman yang digunakan untuk aktivitas sekolah dan taman, halaman aktivitas digunakan untuk olahraga, upacara, bermain, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Perkembangan program pendidikan lingkungan
hidup dengan memanfaatkan potensi pesantren. Yang pertama itu menerapkan program eko pesantren dalam pengelolaan dan hidup pada pondok pesantren berdasarkan nilai rata, yaitu sikap pesantren dan pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren berdasarkan nilai rata. Persentase diperoleh santri memiliki sikap ramah terhadap lingkungan. Yang ketiga itu dampak penerapan program eko pesantren dalam pengelolaan lingkungan hidup pada pondok pesantren terlihat dari kondisi lingkungan pesantren yang bersih, sehat, rapi, dan fungsi lingkungan di sekitar pesantren tetap terjaga. Yang keempat itu strategi penerapan program eko pesantren berdasarkan analisis SWOT layaknya diterapkan pada pondok pesantren. Contoh eko pesantren dalam kehidupan sehari-hari. Kampar PPI UNAS sebagai persiapan dalam pengembangan program eko pesantren. Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional PPI UNAS menyelenggarakan kegiatan simulasi modul pendidikan lingkungan hidup dan konversi yang berlangsung di pesantren As-Salam Naga Berani Kabupaten Kampar, Riau, Selasa tanggal 12 2021. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang serta yang mewakili santri, pengurus, dan pengajar di lingkungan pesantren dalam sambutannya. Pusat Pengajian Islam Universitas PPI UNAS memenangkan hibah John Foundation yang secara khusus dirancang untuk menguatkan pendidikan lingkungan bagi kalangan muda muslim di Indonesia dan secara luas untuk mengenalkan khazanah ajaran Islam terkait lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati di dunia. Namun alam dan kehidupan satwa liar ini tengah mengalami ancaman kerusakan yang hebat. Indikator program Eko Pesantren menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 11 meliputi yang pertama, pengembangan kegiatan pondok pesantren ramah lingkungan, yang kedua, pengembangan kurikulum lingkungan berbasis alam, yang ketiga, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis tadabbur alam. Untuk contoh selanjutnya yaitu pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan program Eko Pesantren menggunakan metode penyuluhan dan pelatihan di mana lingkungan alamiah sebagai sumber data. Kegiatan yang dilakukan melibatkan partisipasi aktif warga pondok pesantren, implementasi kebijakan Eko Pesantren, kegiatan lingkungan berbasis partisipasi, pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, dan melihat respons perilaku warga pondok pesantren Nurul Huda, Imbangi, Depok dalam pengelolaan program Eko Pesantren. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021. Pelaksanaan program Eko Pesantren. Yang pertama, pengenalan program Eko Pesantren. Yang kedua, pengembangan dan pelatihan. Yang ketiga, praktek ramah lingkungan oleh warga pondok pesantren. Dan yang keempat, pelaksanaan evaluasi program pelaksanaan kegiatan lingkungan berbasis partisipasi oleh warga pondok pesantren meliputi yang pertama, pemanfaatan lahan dan fasilitas pesantren sesuai kaidah-kaidah pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti adanya taman di setiap kelas, apotik hidup, greenhouse, pembibitan tanaman, kolam ikan, dan pengelolaan sampah. Yang kedua, pengembangan kegiatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memasukkan pemahaman lingkungan hidup bagi santri seperti kepedulian terhadap lingkungan dengan mengelola sampah dengan daur ulang atau pengomposan, menciptakan kebersamaan warga pesantren dan kondisi belajar yang lebih nyaman dan kondusif, menjadikan tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar bagi warga
penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.